kadang orang marah terus, padahal prosesnya kan di Barreskrim tuh. Jadi diulang-ulang nih, pemecah belah bangsa, anak bangsa segala macam itu apa intinya itu. Dan terlihat bahwa kemarahan itu seolah-olah dihafalin di kepala tuh. Marahnya mesti begini tuh. Jadi ada algoritma kemarahan gitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rajuang dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi dengan tema yang lagi hangat diperbincangkan. Video kemarin kita sudah membahas soal bagaimana seorang Rocky Gerung itu dilabrak, didorong, kemudian massa itu hadir di kediamannya dengan tagline dengan kata-kata memenjarakan Rocky Gerung, harus dipenjarakan karena kalimat-kalimat Rocky Gerung atau narasi-narasi Rocky Gerung. Kalau kasus awalnya kan kita tahu sendiri pada saat konsolidasi buruh yang dihadiri oleh Rocky Gerung itu sendiri, ada banyak kalimat yang dilontarkan oleh Rocky Gerung di forum itu yang dianggap terlalu berlebihan dan kelewatan dan kasar sekali. Kata-kata tolol lah, apalah dan lain sebagainya. Kemudian narasi-narasi yang kemudian provokatif, memancing orang lain dan mengerahkan kejengkelan dan kebencian itu kepada seorang kepala negara atau presiden. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan banyak reaksi, banyak kemudian yang melaporkan kejadian ini. Kalau dari yang saya pelajari, dari yang saya lihat, ternyata ada beberapa kelompok yang melaporkan itu di beberapa polda, yang pada akhirnya itu diselesaikan di Barreskrim, di Mabes. Nah, kita sudah selesai kemarin melihat soal Noviana yang kemudian menjadi seorang perempuan hebat yang berani melabrak seorang Rocky Gerung. Itu sekalipun ya kontroversi juga, karena Noviana ini adalah seorang kader PDIP, bahkan seorang calon legislatif di di Jawa Barat kalau tidak salah ya. Nah, sekarang yang saya mau bahas adalah persoalan pada saat Rocky Gerung berada di Yogyakarta, di daerah Yogyakarta, menghadiri sebuah forum akademisi, forum intelektual, dan ya forum-forum seperti ini makanannya Rocky Gerung lah. Nah, dengan narasi-narasinya dia yang dibutuhkan oleh beberapa kelompok atau organisasi yang mengadakan itu. Saya tidak paham seminarkah atau apa, atau hanya diskusi biasa dan kemudian Rocky Gerung hadir untuk menjadi sebagai narasumber kuliah umum atau apa, saya tidak paham. Karena di video yang saya lihat, nanti juga di awal video nanti sahabat-sahabat bisa lihat sendiri bagaimana Rocky Gerung hadir di forum itu, kemudian ada insiden pelemparan botol minuman, botol mineral ya. Nah, di forum itu bukan cuma Rocky Gerung yang hadir, ada kemudian Refli Harun, ada Saud Situmorang yang hadir juga sebagai narasumber. Nah, cuma kalau yang kita lihat video yang beredar itu, yang sementara berbicara atau menjadi narasumber pada saat itu sementara berbicara adalah Rocky Gerung. Kemudian yang melempar itu berada di luar forum. Kalau yang kita lihat sih kondisinya itu bukan di dalam ruangan ya, karena ada persawahan dan sebagainya, mungkin sejenis kayak warkop ya, outdoor begitu. Kemudian ada kelompok yang tidak suka, ada massa yang hadir pada saat itu yang mengatasnamakan dirinya PNIB, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Yang poin tuntutannya ya bahasanya mereka demo lah pada saat itu, menolak kehadiran Rocky Gerung berada di Jogja karena mereka menganggap bahwa Jogja ini adalah kota pendidikan. Tidak seharusnya dihadiri oleh seorang Rocky Gerung katanya, yang narasi-narasinya itu provokatif, narasi-narasinya itu ekstrim, keras dan lain sebagainya. Itu menurut kelompok PNIB, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Nah,
Yang saya lihat, yang saya pelajari juga ternyata kelompok ini hadir di tempat itu ya mereka sudah mengetahui informasi bahwa akan hadir Rocky Gerung di forum itu. Akan hadir Rocky Gerung pada saat itu dan memang sudah ada penolakan di awal sebelum acara dimulai. Rocky Gerung itu diminta untuk tidak berbicara. Rocky Gerung diminta untuk pulang meninggalkan tempat. Jangan sampai berada di Jogja katanya, ini adalah kota pendidikan yang tidak boleh ada orang yang sejenis Rocky Gerung ini hadir memberikan narasi-narasi yang kasar seperti itu. Nah, dari kejadian awal ketika Noviana melabrak Rocky Gerung, melaporkan Rocky Gerung, kemudian kejadian kedua ini pada saat insiden pelemparan Rocky Gerung, saya melihat bahwa ini adalah rentetan yang sama. Ini kejadian sekalipun tempatnya berbeda, tapi pada dasarnya ini adalah reaksi karena beredarnya video Rocky Gerung di pertemuan atau konsolidasi buruh pada saat itu yang dihadiri Rocky Gerung dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Rocky Gerung dianggap bahwa dia menghina presiden, kepala negara. Ya, mulai dari Noviana yang seorang kader PDIP, kemudian ada lagi masa pemuda yang mengatasnamakan dirinya adalah pejuang Nusantara Indonesia Bersatu ini, poinnya sama. Bagaimana caranya Rocky Gerung ini di apa namanya diintimidasi lah modelnya begitu, diperjuangkan bagaimana seorang Rocky Gerung ini dipenjarakan begitu. Dianggap bahwa Rocky Gerung ini memecah belah umat, memecah belah anak bangsa, melakukan provokasi di mana-mana. Setiap forum yang dihadiri Rocky Gerung tidak pernah tidak, pasti selalu mengangkat soal narasi-narasi perlawanan yang ya oke lah, kita sepakat bahwa Rocky Gerung memang sudah menyatakan diri bahwa dia adalah kelompok oposisi yang tidak pernah akur sama pemerintah, sekalipun di beberapa video yang kita lihat Rocky Gerung juga pernah bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam istana. Seperti misalnya pertemuan Rocky Gerung dengan Mahfud MD misalnya, itu pernah. Dan saya lihat juga, dan saya ikuti juga video itu. Mereka bercakap-cakap, mereka adu argumentasi, adu narasi, itu saya pikir luar biasa. Selama adu argumen dan adu argumentasi, adu narasi itu yang kemudian dilakukan, itu saya pikir tidak jadi soal. Persoalannya yang kedua adalah sudah ada kelompok-kelompok, entahlah ini adalah apa namanya instrumen suruhan atau apapun itu, settingan atau apapun itu, atau memang ini berangkat dari anak bangsa yang kemudian tidak suka presidennya dihina-hina. Tapi kan mereka sudah menggunakan kekerasan gitu. Mereka sudah menggunakan fisik, dan ini yang kemudian kalau persoalan ini berlarut, kalau persoalan ini terus-menerus berlanjut, Rocky Gerung kemudian tidak menurunkan tensi narasinya dia, tetap modelnya seperti itu, berarti akan muncul penolakan-penolakan yang lebih besar lagi. Bisa saja misalnya ada aksi besar atau apapun itu, kita tidak tahu. Nah, poinnya adalah yang saya mau katakan di video kali ini, berarti sudah sedemikian rumitnya ini persoalan. Kalau saya nonton juga, saya lihat juga di channelnya Rocky Gerung, dia menanggapi dan kemudian mengklarifikasi terkait persoalan itu. Dia menganggap bahwa pada saat dia menghadiri forum konsolidasi buruh itu, kalimat yang dia gunakan memang pada saat itu dibutuhkan untuk memicu semangat dari teman-teman buruh yang 10 Agustus ya kalau tidak salah akan melaksanakan aksi besar. Persoalan Omnibus Law dan persoalan dianggap mangkraknya ini IKN. Tapi di luar dari itu saya pikir perlu memang kehati-hatian dalam melontarkan narasi, melontarkan bahasa-bahasa di tempat-tempat formal, forum-forum resmi seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Seorang Rocky Gerung yang kita kenal ya, berani tampil kemudian dengan modelnya dia, dengan narasinya dia yang luar biasa ini, itu pasti akan menjadi sorotan yang luar biasa dan menimbulkan reaksi, bahkan aksi dari kelompok-kelompok yang menganggap bahwa Rocky Gerung ini berlebihan, kelewatan dan lain sebagainya.
Saya pikir itu, silakan sahabat-sahabat Arah Juang yang menyaksikan video ini ingin berkomentar seperti apa, prokah dengan Rocky Gerung atau misalnya kontra dengan Rocky Gerung, silakan berkomentar. Apakah misalnya yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini sesuatu yang normal-normal saja, menggunakan kalimat-kalimat tolol apa dan sebagainya dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo dan sebagainya. Ini yang harus kita ingat adalah Joko Widodo itu masih sah sebagai presiden hari ini. Itu poinnya di situ. Berarti dia masih sah sebagai kepala negara kita. Apakah tepat kalimat-kalimat seperti itu dilontarkan seorang masyarakat ya, seorang warga negara kepada pemimpinnya sendiri? Saya pikir itu. Kita ketemu dari video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.